Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah, wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diizinkan dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat iman, Islam, sehat wal afiah dalam taat dan ibadah kepadanya, yang itu kita insyaallah berharap sampai sakaratul maut dalam keadaan husnul khatimah, kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat, wabil khusus para asatis, para hujaj, ajengan, para kiai, para alim ulama, juga pengurus DKM yang segenap pengurus DKM yang telah memfasilitasi kajian kita. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk bagian dari kita berkontribusi dalam syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah masuk bulan Rabiul Akhir. Kalau tidak salah ini tanggal 8 Rabiul Akhir. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Kurang lebih 4,5 bulan lagi kita akan kedatangan tamu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam sehat wal afiat hingga kita dapat kembali memasuki bulan suci Ramadan di tahun depan dengan presiden baru juga ya, karena tinggal 10 hari ya pelantikan presiden baru. Selanjutnya kita akan meneruskan kajian rutin kita, kitab adab, dengan merujuk kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang dikarang atau ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau ini hidup pada abad ke-6 Hijriah, sekarang sudah abad 15 Hijriah. Jadi jedaknya 9 abad dengan kita, Pak. Dengan kita aja 9 abad. Kita dengan beliau 9 abad, dengan Rasulullah 15 abad. Jadi dunia ini sudah makin tua. Jadi kalau makin kesana makin kemari makin banyak maksiat, ya itulah makin banyak tanda-tanda akhir zaman ditampakkan dan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita berdoa sekuat-kuatnya untuk diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, agar terbebas atau dilindungi oleh Allah dari fitnah-fitnah akhir zaman yang makin banyak di sana sini, bahkan ada di sekitar kita, yang pada saatnya nanti kelak fitnah terbesar adalah munculnya Dajjal laknatullah alaih. Mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita dilindungi oleh Allah dari fitnah-fitnah akhir zaman dan fitnah Dajjal al-Masih. Mari sebelum kita lanjutkan kajian kitab At-Tibyan, kita kirim surah Al-Fatihah wabil khusus untuk Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Mudah-mudahan kitab yang kita baca, yang kita kaji dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat buat diri kita, dapat membawa manfaat buat agama kita, dan kita digolongkan dengan beliau sebagai murid beliau walaupun kita tidak bertemu. Kita juga kirimkan Al-Fatihah ini untuk diri kita masing-masing agar dikuatkan iman Islam kita, juga orang tua kita yang telah mendahului. Kalau masih ada juga kirimkan Al-Fatihah, semoga beliau dalam keadaan sehat wal afiat dalam iman dan Islam. Anak-anak keturunan kita, pasangan hidup kita, mudah-mudahan semuanya diberkahi dalam umur, harta, keluarga,
dan senantiasa dalam lindungan Allah. Yang dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat sakit dan penyakitnya sehingga dapat beraktivitas dan berbeda sebagaimana mestinya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bicara tentang Al-Fatihah, saya masih sering lewat, kalau lewat tuh jalan ada guru-guru ngaji, masih banyak yang salah, Pak. Maliki yaumiddin itu maknya panjang, tapi kalau di surah An-Nas malikinya pendek, enggak dua-duanya panjang. Nah, saya sering dengar tuh guru malikin nas ilahin, nah itu salah tuh. Jadi yang di An-Nas tuh malikinya pendek, Pak. Maliki yang di Al-Fatihah panjang maknya. Nah, maliki yaumiddin, tapi kalau surah An-Nas malikin nas, enggak dua-duanya panjang. Surah Al-Fatihah penting untuk kita tahsin bacaan kita, di mana waqaf, di mana berhenti, di mana panjang pendeknya, di mana yang panjang cuma 2, di mana yang harus 5 sampai 6 harokat 3 ketukan. 6 ketukan atau 3 alif. Juga mana yang dikenyangkan, di mana yang dengung, karena surah Al-Fatihah masuk dalam rukun qauli dalam setiap sholat. Juga banyak orang salah surah rukun qauli ini ketika baca surah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat, atau di sholat zuhur dan asar yang tidak bersuara, dia bacanya dalam hati. Itu nggak boleh, Pak. Jadi dia termasuk rukun qauli, harus kedengeran. Yang dengar kuping kita doang, jangan kencang-kencang. Nggak ada dalam hati. Rukun qauli itu dalam sholat ada 4. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, nggak boleh dalam hati. Kedua, baca Al-Fatihah. Ketiga, baca doa tasyahud akhir, salawat Nabi. Yang keempat, salam, terus bersuara walaupun sholat zuhur dan asar. Kedengaran kan? Jadi bukan dalam hati. Itu baca surah Al-Fatihah. Jadi itu dilatih anak-anak kita. Kita sholat karena dia jadi rukun. Surah Al-Fatihah jadi rukun. Makanya ada daurah-daurah tahsin khusus surat Al-Fatihah itu. Al-Fatihah. Mana yang harus tertutup bibirnya, mana yang harus terbuka. Bismillahirrahmanirrahim, tertutup, Pak, kalau mim belakang ayat. Tapi kalau yang di belakang ayatnya nun terbuka, nggak mungkin kita nyebut huruf nun itu tertutup. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, tertutup lagi. Maliki yaumiddin, terbuka lagi gitu. Jadi surat sunnah Nabi baca surah Al-Fatihah 1 ayat 1 ayat. Nah, sunnahnya gitu ya. Tapi kalau biasanya tarawih ada yang nyambung, nggak apa, silakan. Lalu baca aminnya juga sunnah, dan itu sunnah walaupun sunnah tapi sungguh-sungguh, karena artinya ya Allah kabulkan doa kami. Demikian muqaddimah ya. Ini suaranya agak kadang panas, Pak ya. Berapa hari ya, kalau pas siang panasnya terik benar. Jadi sering itu saking ausnya itu minum es. Tadi juga banyak yang batuk. Banyak minum es jadinya dingin. Ini musuh saya sebenarnya es tuh. Sudah suaranya ini. Mari kita lanjutkan, ini bab pembahasan subbab terakhir pada bab adab para santri atau pelajar Quran yang megang bukunya halaman 47. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, subbab.
wa min adabihi al-muta'akkadah, dan di antara adab-adab para pelajar Quran yang sangat ditekankan, muta'akkid, takkid itu ditekankan, muta'akkadah yang ditekankan, an yakuna harisan 'ala ta'allum, agar ia seorang murid harus gigih, semangat, 'ala ta'allum, dalam belajar, muwaziban 'alaih fi jami'il awqatil lati yatamakkanu minhu fiha, membiasakan, melanggengkan kegigihan itu terus menerus di setiap waktunya sebisa mungkin, ya. Wala yaqna bil qalil ma'at tamakkunihi minatul katsir, dia enggak boleh cepat puas dengan yang dikit selama dia mampu untuk meraih yang banyak, gitu kan. Jadi baru belajar dikit ngaji udah puas. Yang lebih parahnya lagi sekarang begitu, baru ngaji belum tuntas, belum puas, enggak sampai banyak, udah nyalain orang. Itu. Nah, ini. Jadi nggak boleh cepat puas nih yang sampai jadi murid, apalagi tentang Quran. Sudah belajar makharijul huruf, sifat huruf, tajwidnya udah selesai, tahsin, nanti dia belajar tahfiz. Tahfiz itu bukan yang teratas. Nanti belajar terjemah, belajar bahasa Arabnya, belajar balaghah, belajar nahwu sharafnya, belajar tafsirnya, belajar ulumul Quran. Banyak sekali, Pak. Wala yuhammil nafsahu ma la tutiqu makhafatan minal malal wa dhaya'i ma hassala. Dia jangan membebankan dirinya yang bisa membuat justru dirinya nanti cepat bosan. Jadi yang dia nggak mampu, pelan-pelan, langsung jangan karena semangat, tapi juga nggak boleh buru-buru. Nah, sekarang orang banyak ngaji gitu, Pak, karena pengen instan. Apalagi ngajinya udah tua, sehari pertemuan ustadz ngajinya lama. Satu pertemuan cuma dapat 2 hadis, dah iya. Apalagi sebulan sekali. Pengennya satu pertemuan langsung banyak, cuma baca doang itu nanti. Gitu. Jadi jangan cepat puas. Wadhoya ima hasola, justru nanti kalau buru-buru terlalu banyak, cepat hilang juga, Pak. Nah, gitu. Ya, kita kan ngaji bukan hanya sekedar dengar, paham nggak yang disampaikan gitu. Misalnya ayat tafsir, dia paham nggak nih? Hadis paham nggak isinya? Wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nas wal ahwal. Tapi ini masing-masing orang, Pak, beda-beda. Ada yang daya tangkapnya cepat, Pak. Nah, dulu saya di pesantren itu punya adik kelas, Pak. Ada dua ini bertolak belakang cara belajarnya. Yang satu tuh kekuatan hafalan, sampai fisika rumus-rumusnya dihafal. Dia kalau belajar, Pak, nggak bisa diganggu dan harus tenang tempatnya. Kalau udah di sekelilingi ruangnya basic, dipindah. Ntar ke masjid berisik, dipindah ke lapangan. Iya malam, iya, lapangan bola kan kalau malam tuh gelap, sepi. Iya, dia bawa lampu benar. Gitu. Hafalan luar biasa. Itu satu pondok jadi muji hafalannya. Rumus-rumus matematika, fisika hafal, kuat sekali. Tapi ada lagi, Pak, yang satu yang aneh. Ini anak kebetulan dulu saya bagian taklim di pondok itu, jadi sering berbeda. Dia ini megang buku, tapi bukunya ditaruh, lari sini. Kalau anak yang lain hafal, teman-temannya dia duduk gitu. Ntar lari-lari duduk. Duluan dia apa ngafal? Jadi dia ngapalin, dengerin orang lagi ngapal. Kalau dulu kan ada hafalan hadis atau mahfuzat apa itu, ya, gitu kan, gitu. Dia dengerin, cepet itu. Dan itu dia bertahun-tahun, 2 itu beda kelas, Pak, dia.
selalu juara kelas dan nggak pernah ada yang ngalahin. Dua 180 derajat tuh beda cara belajarnya. Jadi masing-masing orang memang ada beda. Kita nggak tipe belajar kita harus kenali diri kita, cara belajar kita. Gitu. Wa idza hadara ila majlis syekh. Kalau sudah datang murid ke majlis ilmunya gurunya, falam yajidhu, lalu dia nggak mendapati gurunya ada di situ, intazarahu, tunggu, adabnya suruh nunggu. Walazama babahu, ya, tetap berada di majlis, jangan warawiri. Wala yufawwid wazifatahu illa an yakhafa karahata syekh lidzalik. Juga nggak boleh meninggalkan tugas dari guru kalau gurunya kasih. Kan ada tuh dulu guru ngasih udah keluar dulu, nggak boleh tinggalkan tugas dari guru, tetap berada di majlis itu. Illa an yakhafa karahata syekh lidzalik, kecuali kalau gurunya nggak suka dia nunggu, apalagi dia udah tahu deh kalau gurunya nggak ada, nggak usah ditungguin di depan rumahnya gitu, udah kalau kecuali itu kalau gurunya saya. Bi an ya'lama min halihil iqra fi waqtin bi'aini. Ini yang tadi saya bilang. Bila ia tahu kebiasaan gurunya mengajar di waktu lain pada waktu tertentu, wa annahu la yuqri fi ghairihi. Dia enggak ada waktu lain kecuali waktu itu. Wa idza wajada syekh naiman, lalu kalau dia mendapati gurunya tidur, mustaqilan bi muhimmin, atau beliau sedang sibuk dalam urusan yang penting, sesuatu yang penting, lam yastazin alaih, jangan minta izin untuk bertemu. Tuh adabnya Bu, Pak, anak-anak kita ajarin ya. Jangan malu, cepetan dong Pak, cepetan dong Ustaz, cepetan, nggak boleh tuh. Bal yasbir ila istiqazihi, melainkan dia harus sabar menunggu beliau bangun kalau beliau lagi tidur. Wa faragi, lagi kalau lagi sibuk tunggu lagi luangnya kapan. Atau auyan sorif, atau pulang menjauh. Wa sabru aula, tapi kalau untuk sabar menunggu itu lebih bagus. Kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu yaf'alun, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, beliau kalau berguru begitu. Itu bagian dari ujian. Ada dulu mahasiswa, teman saya itu, sebenarnya ini cerita teman. Dia nyusun skrip tesis itu, dosen pembimbingnya ke Bandung, Pak. Dia di IKIP Rawamangun. Begitu sudah janjian di IKIP ternyata nggak bisa karena besok harus di Rawamangun, ke Bandung. Kalau mau pagi-pagi di Bandung, dia nginep Pak ke Bandung buat bimbingan. Begitu udah ditungguin jam 7, pembantunya bilang masih tidur, atau tidur lagi karena mau berangkat, nggak berani. Bilang udah izin. Begitu udah dikasih tahu, itu dosennya nggak bilang gini, kamu ngapain pagi-pagi, kan bapak yang nyuruh. Itu pas saking gitunya. Kita mau dulu tuh suka duka orang kuliah gitu, udah nungguin dosen udah lama-lama gitu, entar dosennya nggak bisa, itu ujian juga Pak. Kadang detik-detik terakhir itu Pak, banyak yang jatuh juga. Saya pernah cerita tuh dulu di PTQ S1, sepanjang, nggak tahu ya setelah itu ya, sepanjang sejarah PTQ itu angkatan saya terbanyak masuk, tapi sampai lulus tuh cuma sepertiganya Pak. Nggak tahu kemana tuh. Ada yang sudah semester 4 udah nggak kelihatan, 6 gitu. Jadi kalau sekarang mahasiswa banyak, kalau dulu nggak.
Wayan bagi an ta'khudha nafsahu bil ijtihadi fit tahsil, dan juga hendaknya murid menyiapkan dirinya dengan pikiran yang cerdas, cemerlang, segar untuk menggapai prestasi fit tahsil, hasil. Fi waqtil faragi wan nasyad, di waktu luang dan di waktu semangat-semangatnya dia. Wa quwwatil badan, dan di waktu badannya dengan lagi kuat atau sehat. Wa nabahatil khatir, wa qillati syaghilat qabla awaridil batalah wa irtifa'il manzilah. Murid jadi harus sungguh-sungguh siapkan dirinya bersungguh-sungguh untuk mencapai hasil. Ini yang jadi guru apalagi ya anak-anak yang guru yang bagus itu kan justru yang jelek atau yang nggak berprestasi jadi berprestasi, Pak. Kalau sekolah-sekolah sekarang elit kan dia sudah disortir ya, yang nilainya udah tinggi-tinggi, jadi begitu dia pinter ya sebenarnya nggak ada tantangan karena udah disaring duluan, emang udah. Tapi yang bagus kan yang tidak berprestasi jadi berprestasi. Ini kan dulu Imam Syafi'i mengatakan ada 6 syarat kita punya ilmu. Salah satunya wajtihadun, sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguhnya harus mencapai benar-benar, Pak. Ini catatan, Pak. Banyak orang anak-anak yang punya potensi bagus tapi tidak didukung dengan keluarga yang bagus, ya. Akhirnya dia nggak bisa sukses. Baik secara, bukan hanya secara ekonomi. Zaman sekarang itu banyak karena permasalahan psikologis. Ada masalah kesehatan mental, gangguan kesehatan mental, ya juga luka-luka batin yang dia belum bisa tuntaskan. Yang kalau masa kecil itu terjadi di ruang-ruang keluarga, baik kepada orang tua atau sama adik dan kakaknya. Anak merasa tidak adil, orang tua terus beda-bedain, itu jadi luka-luka batin dalam diri dia. Dia sampai besar nggak bisa mengobati atau tidak bisa berdamai dengan pengalaman-pengalaman masa kecil dia, dan itu akan menghalangi kesuksesan dia walaupun anak itu sebenarnya dia pinter. Itu banyak terjadi. Akhirnya kita lihat saat ini banyak yang putus asa, dia bunuh diri, dia mengakhiri hidupnya, dia akhirnya cari teman-teman yang bisa menerima dirinya di pinggir-pinggir jalan. Itu banyak sekali. Maka penting ini anak-anak atau kita sebagai orang tua juga membantu dari sisi kesehatan mental anak-anak. Dan di Al-Quran cara mengobati masa lalu, luka-luka batin itu banyak sekali. Di antaranya taubat. Wabil khusus ya kalau mengenai kita maksiat dan dosa-dosa. Juga memaafkan, afina anin nas, maafkanlah. Anak-anak yang pengen berprestasi, kalaupun orang tuanya punya salah, maafkan diri. Jangankan orang tua, orang lain aja kalau punya salah kita suruh maafin. Orang tua juga begitu, punya anak pasti ada kekurangan, ada salahnya, maafkan. Yang ketiga dengan cara husnuzon sama Allah, husnuzon sama orang lain. Ini banyak sekali di Al-Quran ada husnuzon. Terus tidak boleh dengki, tidak boleh gampang marah, dan itu juga obat-obat dari Quran atau untuk pengobatan gangguan kesehatan mental dan luka-luka batin masa lalu. Murid juga harus menghindari kesibukan dirinya, wa qillati syagilat qabla awaridil baqalah wa irtifa'il manzilah. Jadi dia harus menyiapkan dirinya, istihad
sungguh-sungguh, di waktu luangnya, di waktu sungguh-sungguhnya, di waktu sehat badannya, di waktu pikiran cemerlang, dan di waktu dia belum sibuk, qabla awaridil batalah, sebelum banyak tuntutan tugas-tugas nanti ketika dia sudah jadi orang wartifah manzilah dan punya kedudukan tinggi. Kalau orang udah punya kedudukan tinggi, sibuk Pak, yakin kesempatan belajar lebih sulit, nggak punya waktu. Nah, sama dengan orang yang udah barunya keluarga nih, apalagi yang laki-laki udah punya tanggung jawab istri ke anak, mau belajar lagi udah sulit. Kalau nggak dipaksa-paksa nih subuh gitu harus. Faqad qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab, telah berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tafaqqahu qabla an tasudu, belajarlah kalian wabil khusus ilmu agama sebelum kalian dimuliakan, sebelum kalian dihormati, sebelum kalian jadi pemimpin. Maknahu, artinya ijtahidu fi kamali ahliyatikum, sungguh-sungguhlah dalam menyempurnakan skill kalian. Kita punya skill apa nih masing-masing kita? Kullu ya'malu ala syakilati. Jadi skill itu apa? Bahasa Inggris, tapi dari bahasa Arab. Syakil. Quran kan ya? Kullu ya'malu ala syakil. Kan katakanlah bahwa setiap orang itu beramal tergantung dengan skillnya, kemampuannya. Syakilah. Maka masa muda anak-anak kita pacu, kita motivasi untuk menyempurnakan, untuk skill dia yang punya. Bahkan ada anak-anak yang punya multiple skill, multiple intelligence. Ada yang bisa ini, bahasa jago dia, teknik juga jago, tapi itu orang tua jadi fasilitator, motivator, ayo arahin. Wa antum atba'un qabla an tasiru sadah. Kata Umar bin Khattab, kalian saat ini jadi pengikut. Ya. Saat jadi pengikut, belajarlah yang banyak sebelum qabla an tasiru sadah, sebelum kalian jadi pemimpin. Jangan udah jadi pemimpin baru belajar, ngaco ini. Ya nanti saya mau belajar di wawancara wartawan. Udah jadi pemimpin baru mau belajar gimana? Maka orang-orang yang berorganisasi pasti tahu tuh. Sebelum kita jadi pemimpin, di organisasi itu ada LDK, latihan pengkaderan, latihan leadership, kepemimpinan. Jadi suatu saat dia megang estafet kepemimpinan udah siap ilmu-ilmu teorinya, praktekin gitu Pak. Bukan udah jadi pemimpin baru belajar, ini ngaco. Fa innakum idza sirtum sadah matbu'in, karena kalian jikalau kalian sudah jadi pemimpin yang telah diikuti banyak orang, kata Umar bin Khattab, imtana'tum minat ta'allum, kalian terhalang, sulit lagi untuk belajar. Bukan hanya sekedar waktu Pak, gengsi dong, udah jadi pemimpin masa masih belajar. Akhirnya punya timbul begitu. Ya enggak? Udah jadi pemimpin masa belajar. Lirtifa'i manzilatikum wa kasrati syaglikum, kata Umar bin Khattab, karena tingginya jabatan kalian juga banyaknya kesibukan kalian. Itu Umar bin Khattab, ingat. Jadi kalau mau belajar, belajar sebelum jadi pemimpin, belajar di masa muda. Kan sebelumnya kita di subbabnya tuh ada qaul. Tapi dulu waktu yang saya hafalin ini dari Imam Syafi'i, man lam yazuk zullat ta'allumi sa'atan tajarra'a zullal jahli kulla hayatih. Siapa orang yang masa mudanya tidak merasakan getir pahitnya belajar, maka sepanjang hayatnya dia hidup dalam kehinaan. Itu. Wa hadza makna qaulil Imam Asy-Syafi'i, lagi-lagi dari beliau Imam Syafi'i, karena memang Imam An-Nawawi mazhabnya Syafi'i. Inilah makna atau pengertian dari qaulnya atau pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tafaqqah qabla an tar'as, belajarlah sebelum kalian memimpin.
Tar'ars itu dari ro'os itu kepala. Jadi tafaqqah, belajarlah sebelum kalian memimpin. Fa idza ra'asta fala sabila ita tafaqquh. Ketika kalian sudah jadi pemimpin, kalian tidak ada lagi jalan kesempatan untuk belajar. Ya, faslun. Faslun kedua, ini faslun terakhir dalam bab ini tentang adab murid. Faslun subbab wayan bagi an yubakkira bi qiraatihi ala syekh awalan nahar. Murid haruslah berpagi-pagi dalam belajar, atau bisa jadi di sini karena Quran setoran hafalan kepada syekhnya, kepada gurunya awalan nahar, di awal-awal siang, pagi-pagi. Ini juga disandarkan oleh hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada pagi harinya. Oleh karena itu guru-guru ulama kita ngelarang banget kita tidur pagi. Habis subuh jangan tidur lagi. Gerakin badan kalau ngantuk. Anak saya juga saya larang banget, gerakin, nyapu apa gitu. Nyiram pohon. Kalaupun memang waktu luang lalu kita ngantuk, mungkin tahajud atau aktivitas, ada ulama mengatakan sudah lewat duha silakan tidur. Gitu Pak. Duha gitu waktu lewat jam 8 tuh. Jangan pagi-pagi tidur. Baca Quran kayak baca Quran. Tapi kalau yang nggak biasa, malah saya capek gimana malah nggak bisa tidur Pak. Nggak biasa kalau pagi itu. Kalau biasanya kalau nggak taklim ini habis subuh murojaah bisa ini Pak tiap pagi itu karena masih fresh murojaah hafalan. Wayan bagi an yuhafizu ala qiraati mahfuzih, juga murid agar menjaga hafalannya sebenar-benarnya. Wayan bagi an la yu'thira bi naubatihi ghairahu. Nah, ini juga jangan menggeser gilirannya untuk dikasih ke orang lain. Misalnya hari ini pagi ini udah dijadwalkan sama gurunya buat dia murojaah, buat dia untuk setoran hafalan, dia geser ke orang lain. Ente dulu ente, enggak boleh. Kata Imam An-Nawawi, fa innal itsara bil qurbi makruhun. Mendulukan orang lain untuk ibadah, untuk sesuatu yang baik makruh. Enggak boleh, Pak. Menduluan orang lain, Pak, dalam hal ibadah, dalam hal yang baik makruh. Karena kita harus berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Bi khilafil itsar bi khusuzin nufus. Berbeda dengan urusan yang hal-hal pribadi, kepentingan pribadi, fa innahu mahbub. Kalau mendahulukan orang itu justru dianjurkan. Ya kan? Fa in ra'a syekh al-maslahah, jikalau gurunya melihat ada kemaslahatan fil isar fil ba'dil awqat lima'nan syar'iyyin fa asyara alaihi bidzalik. Kalau seorang guru melihat ada kemaslahatan untuk digeser-geser tadi, misalnya diantaranya di waktu yang lain dengan sebab ada khusus kondisi-kondisi syariat atau tujuan-tujuan syar'i yang lain, fa asyara alaihi bidzalika, maka guru harus mengarahkannya. Kamu kayaknya baiknya jangan sekarang, nanti sore aja. Ya, misalnya kamu harusnya habis belajar ini nih, cocok ini, ya, diarahin tuh Pak. Jadi kalau guru dulu Pak, syekh, guru-guru, murid itu mau misalnya selesai belajar A, sudah tamat nih Pak, dia minta wejangan, minta nasihat dari gurunya, apalagi yang mesti dia pelajari. Kalau sekarang muridnya yang nentuin, pengen belajar apa, Pak ajarin saya ini dong, enggak. Imtathala amrahu, maka murid kalau sudah diarahkan gurunya harus ngikutin Pak. Imtathala amrahu.
Wa mimma yajibu alaihi wa ta'akkadul wasiyah bihi, dan di antara yang wajib dan ditekankan untuk diwasiatkan dari guru ke muridnya adalah an la yahsuda ahadan min rifqatihi, enggak boleh hasad dengki terhadap siapapun termasuk temannya au ghairihim. Tentang apa? Tentang derajat yang dia miliki. Fi fadilatin razaqahullahul karim iyaha, yang sudah diberikan oleh Allah kemuliaan kepadanya. Wa an la yu'jab binafsihi bima hassalahu, enggak boleh juga seorang murid mentang-mentang sudah pintar, sudah tamat, ujub, bangga dengan apa yang dia sudah hasilkan, prestasi yang dia terima, prestasi yang dia dapatkan. Wa qad qaddamna idaha hadza fi adab syekh, kata Imam Nawawi, dan bab ini sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Wa tariquhu fi nafyil ujub. Nah, beliau mengajarkan bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa ujub, GR. Kita punya kebiasaan, punya kelebihan, kita GR, enggak boleh, Pak. Ajaban li amril mu'minin, li amril mu'min, kata Nabi, orang mukmin itu aneh, ajaib, sungguh menakjubkan. Kenapa? Kalau dia dikasih musibah lalu dia sabar, maka fa khairul lah. Dia dikasih musibah oleh Allah lalu dia bersabar, dia baik, itu baik untuknya. Tapi kalau dia dikasih anugerah, dikasih nikmat, fasyakara, lalu dia bersyukur, fa khairun lah, itu pun baik buat dia. Jadi prinsip orang mukmin itu dua, dikasih musibah sabar, dikasih anugerah rezeki bersyukur, bukannya petang-tang peteng-teng bangga-banggain diri. Maka untuk menghilangkan rasa ujub itu apa? An yuzakkira nafsahu annahu lam yahsul lahu ma hasal bihaulihi wa quwwatihi. Harus ditekankan pada dirinya bahwa dia tidak mampu untuk mendapatkan apa yang dia dapatkan sekarang. Ini termasuk buat diri kita sekarang. Bihaulihi wa quwwatihi, dia tidak dapatkan itu dengan keadaan, dengan prestasi, dengan kemampuan dia semata, bahkan dengan kekuatan dia. Wa innama huwa min fadlillahi ta'ala, tapi apa yang kita dapatin semuanya ini adalah min fadlillahi ta'ala, dari keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat ketika Nabi Sulaiman diuji oleh Allah dengan ilmunya yang begitu luas, dari ilmunya yang begitu luas lalu dia bisa menundukkan banyak orang, bahkan raja-raja dan seterusnya termasuk binatang. Apa yang dikatakan? Hadza min fadli Rabbi, ini semuanya keutamaan dari Tuhanku. Jangan GR. Dikasih jabatan tinggi jangan GR, bersyukur. Ini juga cobaan. Ya, kasih harta berlimpah ini jangan GR, jangan sombong, jangan ujub. Oh, ini karena prestasi saya, oh ini karena saya pintar, oh karena ini saya. Enggak boleh. Falayan bagi an yu'jaba bi syai'in lam yakhtari'hu, dan dia juga tidak akan temukan, hendaknya dia juga jangan berujub dengan sesuatu yang tidak dia usahakan. Ya karena ini semuanya adalah anugerah dari Allah, jadi nggak perlu Pak kita berujub, merasa GR, kita merasa semuanya titipan. Sama Pak, saya lama itu ngisi tahlil di mana-mana saya bilang, kita kenapa sih ada sesuatu yang hilang dari kita nangis, termasuk orang meninggal, suami istri kita meninggal, anak kita meninggal, karena permasalahan dalam diri kita merasa memiliki. Harta kita hilang, kita nangis 3 hari 3 malam karena kita ngerasa memiliki itu harta. Pasangan hidup kita nangis seminggu, sebulan, 2 bulan, bahkan sana sini banyak yang pada histeris Pak, nangisnya karena ditinggal mati orang yang disayangi. Kenapa? Karena merasa memiliki. Padahal setiap kita ini semuanya ada titipan. Suami adalah titipan buat istrinya, istri adalah titipan untuk suaminya, anak-anak adalah titipan untuk ayah ibunya. Maka ini semua titipan karena ada yang nitip, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia yang nitip akan minta lagi titipannya? Enggak perlu, nangis boleh,
Yang nggak boleh dan dikecam baginda Rasul adalah meratapi. Semua harta ini titipan. Kalau kita udah ngerasa memiliki itu, bal auda'ahu Allahu subhanahu wa ta'ala fihi. Nah ini tadi yang saya bilang. Jadi nggak perlu ada yang kita ujub karena kita merasa itu kita. Tadi kan usaha kita, prestasi kita, bukan kita yang usaha. Allah itu dari keutamaan Allah, bantuan Allah, dan itu titipan dari Allah. Itu tentang ujub. Wa tarikuhu fi nafsil hasad, bagaimana menghilangkan sifat hasad. Imam Nawawi mengajarkan an ya'lam anna hikmatallah ta'ala iqtadat ja'la hadhil fadilah fi hadha. Harus dimengerti, harus dipahami bahwa kebijaksanaan Allah lah yang diberikan dalam keutamaan ini. Fayan bagi an la ya'taridha, dan jaga alaiha, jangan kalau hikmah Allah, kebijaksanaan Allah itu diberikan kepada orang lain, kepada teman kita. Ya, seorang murid tuh melihat temannya dikasih hikmah oleh Allah, fala ya'taridha alaihi, jangan protes, jangan keberatan, nggak boleh, itu hak Allah. Kenapa dia sih yang dapat? Ujungnya akhirnya dengki kan, Pak? Kan orang dengki gitu Pak rumusnya. Senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Wa an la yakraha hikmatan wa arada Allah taala, enggak boleh juga membenci hikmah yang Allah akan berikan kepada seorang. Walam yakraha, juga jangan membenci hikmah itu sendiri, karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting dipahami, kita yang punya usaha ikhtiar pun belum tentu dapat hikmah yang Allah berikan yang kita minta. Allah Maha tahu, asa antakruhu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi yang kalian benci tapi itu justru baik buat kalian, kata Allah. Asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, kata Allah, yang sesuatu engkau suka tapi justru itu buruk untuk kalian. Maka Allah Maha tahu, karena Allah sayang kepada kita. Kalau kita sama dengan anak kita gini Pak, minta permen pagi-pagi, ibunya nggak kasih, kenapa? Lagi batuk, kasih permen, kasih es. Nah, kalau dikasih kan makin batuk nih. Ketika ibunya nggak ngasih itu kepada anak, bukan ibunya kejam, bukan ibunya nggak sayang, ya kan? Nanti nak kalau udah sehat, kita munajat tiap malam di tahajud kita kepada Allah, minta, bukan kok udah sebulan Ustadz, udah 3 bulan wajat, bukan Allah nggak dengar, Allah as-sami', maha mendengar. Bahkan Allah suka Pak rintihan doa kita Pak, harapan itu. Tapi Allah Maha tahu kapan untuk mengijabah doa kita. Mungkin saat ini gitu. Bahkan bisa jadi nggak diijabah di dunia Pak. Ada orang-orang tertentu kalau Allah kasih kesuksesan, Allah kasih kekayaan, dia nanti sombong, Allah jaga supaya dia nggak sombong, maka Allah berinya nanti di akhirat. Nah, jadi ada doa yang diijabah cepat, ada doa yang diijabah, yang dijawab, yang diganjar oleh Allah dengan sesuatu yang lain. Mintanya A tapi dikasih B. Ada yang Allah ganjar dengan bukan berupa materi yang diminta, dengan kesehatan, panjang umur, anak-anak akur, keluarga, itu juga nikmat Pak. Kita kan nggak pernah, seringkali kita nggak bersyukur itu. Padahal sekarang banyak banget orang-orang yang muda-muda baru 2 tahun cerai, pacaran 7 tahun, kawin 2 tahun cerai. Nah kita yang udah nikah walaupun berantem ya Bu, 17 tahun, 25 tahun, yang 30 tahun, alhamdulillah, itu patut disyukuri gitu. Sekarang kita biasa subuh sama Ustadz, saya kenapa qiyamul lail susah, pengen Bang Ustadz. Bu, sekarang bisa subuh? Bisa jadi 20 tahun lalu ibu belum suka sholat subuh di masjid, bapak belum bisa sholat subuh di masjid, sekarang udah bisa, itu juga disyukurin. Kalaupun belum qiyamul lail, nanti Allah tunjukin. Tanya Pak. Apalagi yang perempuan. Nabi aja Bu tahajud di samping Siti Aisyah, Nabi nggak bangunin tuh istrinya. Ada hadisnya kan? Aisyah mengatakan, aku mau tidur, engkau sedang sholat. Bangun tidur pertengahan malam, engkau sedang sholat. Aku tuh 1/3 malam bangun, nggak tahu. Nabi nggak bangunin Bu.
Tapi kenapa ada suami ngadu, Ustaz, istri saya dibangunin susah banget qiyamul lail. Nggak apa, mungkin beliau capek ngurus anak, ngurus rumah capek loh Pak, ngurus anak. Kalaupun itu capeknya itu ngurus anak, ngurus keluarga, ngurus rumah itu, lalu beliau capek nggak bisa qiyamul lail, itu udah dia maafkan Allah. Nah, Nabi pun nggak bangunin Aisyah kecuali pas sholat witir, baru Aisyah dibangunin. Gitu. Jadi nikmatin aja yang kita ini. Kita udah bisa subuh sekarang, masih bisa sujud. Berapa banyak Pak orang tua, jangankan sujud, ruku aja udah nggak bisa. Ya, sekarang kita masih diizinkan oleh Allah bisa ruku, sujud, nikmat itu. Ya. Selesai. Wallahu a'lam. Bab ini selesai, Imam Nawawi tutup dengan wallahu a'lam. Itu tawaduknya imam-imam para ulama dulu ketika nulis begini pun masih nulisnya wallahu a'lam. Tapi anak-anak muda sekarang baru ngaji 2-3 di musola, 2-3 guru, 2-3 kitab, sombongnya minta ampun. Demikian, jika ada yang mau ditanya, kalaupun saya bisa jawab, saya jawab. Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Ya baik, pertanyaannya mantap sekali ini. Yang pertama tentang surah Abasa wa Tawalla turun begini. Ketika Nabi sedang mendakwai itu para petinggi-petinggi Quraisy, petinggi-petinggi di Arab sana, Nabi sedang menghadapi mereka, lalu dakwah mau deketin. Lalu ada Ibnu Maktum deketin, Nabi nanya tentang agama yang dibawa. Tapi di hati Nabi kayak nyuakin Pak, karena mentinginnya ini. Karena ada perasaan seperti itu, Allah langsung tegur baginda Nabi. Jadi siapa yang ditegur? Rasulullah. Abasa wa tawalla. Ulama tapi menjelaskan begini, karena beliau adalah maksum. Baginda Rasulullah SAW tidak melakukan kesalahan yang melanggar syariat. Jadi itu baru nyelewengnya dikit aja Pak, merasa meremehkan orang, Allah langsung tegur. Ya. Tapi kebanyakan manusia selain Nabi penyelewengannya bisa melanggar syariat. Tapi kalau Nabi dijaga oleh Allah untuk dari hal semacam itu. Jadi kalau pertanyaan siapa yang ditegur adalah baginda. Jadi makanya kenapa di kitab ini ada adab guru, ada adab murid. Guru juga begitu tadi kan kemarin tuh sebelumnya kita bahas di antaranya guru nggak boleh pilih kasih. Guru jangan yang misalnya berprestasi dipuji berlebihan, sementara yang nggak berprestasi nggak cuek. Nanti yang nggak berprestasi lalu nggak pernah merasa dipuji, dia bisa dengki sama temennya, iya kan? Pak itu ustadz ini mujinya yang itu dulu gitu, jadi itu nggak boleh. Gitu, Pak. Jadi itu juga bisa jadi bahan pelajaran bahwa ada adab-adab sebagai guru, ada adab-adab sebagai murid. Di mana waktu saat murid harus bertemu guru boleh, kita harus tahu tuh jam-jamnya. Kalau di pesantren, santri-santri tahu tuh jam-jam kapan. Termasuk orang tua nih, ya
Kan ada kan 3 waktu di mana anak nggak boleh Pak masuk atau mendekati kamar orang tuanya. Ya, ada. Jangan nyolok saking dekat sama orang tua tuh anak warawirinya lanang-lanang masuk kamar orang tuanya aja. Ya. Itu nggak boleh. Yang kedua tentang kematian tadi ya. Ya. Apakah ketika kita katakanlah sedih ya, terus apa yang tadi digambarkan itu terjadi, apakah itu jatuhnya jadi syirik? Kalau saya mengatakan tidak sampai ke syirik, tapi tawakal kita kurang sama Allah. Tawakal kitanya berserah diri kita kurang. Kita nuduh tawakal Ustaz, tapi tawakalnya berapa persen gitu. Ya kan? Semuanya kalau ditanya kan yakin sama ketentuan Allah kan, takdir Allah. Tapi begitu itu terjadi sama diri kita, nah, tahu. Satu ketika Nabi sedang jalan melalui pemakaman, lalu ada perempuan sedang nangis di atas kuburan, meratap-ratap sambil megang tanahnya gitu. Kalau kamu udah mati, aku sama siapa lagi? Ini hidup anak-anak gimana? Gitu. Ibaratnya bahasa kita. Ini improvisasi saya gitu. Nabi dengar, wahai ibu, bersabarlah. Ibu ini tanpa noleh ngomong balikin, enak ngomong mah enak. Bahasa kita gitu, ngomong mah enak. Kan yang ngerasain kita, gitu orang sini gitu. Sabar ngomong mah enak. Akhirnya Nabi dengar jawaban gitu, lewat aja. Ternyata di belakang Rasulullah ada orang, ditepuk tuh ibu. Bu, ibu ngomong begitu, tahu nggak tadi siapa yang nasihat? Itu Rasulullah. Ibu ini langsung ngejar Rasulullah minta maaf. Ya Rasulullah, iya aku maaf. Aku nggak tahu kalau itu engkau. Insya Allah aku bersabar. Tidak, kata Nabi. Ya. As-sabru inda sodamatil ula. Jadi kesabaran itu datang, yang kita disebut sabar ketika musibah itu datang di awal-awal. Gitu datang, apa yang kita sayangi, apa yang kita cintai meninggal, lalu kita sedih, sabar. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya kenapa disunahkan kita mengucap kalimat istirja, ini semua milik Allah, ini semua titipan Allah, bahkan diri kita pun milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita cepat atau lambat akan kembali kepada itu. Kita disuruh langsung ingat kepada Allah. Kalau kayak kemarin ada lagi yang saya nerangin begini, ada yang banyak ada pertanyaan kemarin ya, sekarang orang-orang baik kenapa banyak meninggal cepat? Karena dia dapat undangan duluan dari Allah. Allah sudah kangen sama dia, gitu loh Pak. Surah Al-Fajr yang sering saya baca kalau kemarin itu, radiyatan mardiyah, dia sudah ridho ingin ketemu Allah, Allah pun sudah ridho ingin nemui dia. Tuh Pak, kalau udah begitu. Lalu hak kita apa nangisin mereka mau ketemu? Dia mau ketemu Allahnya pengen ketemu hambanya. Hak kita cuma nangis boleh Pak, sedih. Rasulullah ketika putrinya wafat ngalir air mata. Umar sempat protes, ya Rasul mahaza, kenapa nangis? Rasulullah diprotes. Tidak Umar, ini sifat kemanusiaan kita, jadi nangis begitu boleh. Yang dilarang Rasulullah meratap. Termasuk ngomong begini Bu, kalau ada suami meninggal ibunya ngomong gitu, kenapa cepet banget, nanti aku sama anak-anak gimana? Nggak boleh tuh. Itu ratapan jahiliyah kata Nabi. Anak masih kecil. Emang selama ini ngerasa yang menghidupin anak itu suami? Enggak Pak. Allah yang hidupin, suami cuma dititipin gitu. Nah, itu yang. Jadi kalau dibilang apakah kayak sifat-sifat itu datang itu musyrik? Kalau saya tidak. Kenapa ada hadis Nabi? Aku tidak takutkan kepada umatku terjadi kemusyrikan. Justru yang aku takutkan di akhir zaman nanti sepeninggalku, kalian berlomba-lomba untuk menumpuk harta untuk dunia, kata Nabi.
Jadi kalau kenapa kayak banyak ulama mengatakan ketika kita ada perdebatan tentang tahlil, tentang ziarah kubur, ada yang mengatakan mayoritas ulama itu bukan tentang akidah tapi tentang fikihnya aja. Ada yang mengatakan ini bid'ah, enggak boleh, yang ini boleh-boleh aja, bahkan ada yang bilang sunnah. Jadi tidak ada bersentuhan tentang akidah. Kalau sama dengan ini, kalau saya melihatnya tawakal kita seringkali yang kurang. Kita harus tawakal, tahu semua, kita harus sabar, tahu pada sabar. Tapi seringkali ketika ujian itu datang di hadapan kita, ketawakalan itu, kesabaran itu kok seringkali lupa gitu. Itu Pak. Jadi ketawakalan, tawakal sering penting juga ini pendalaman akidah, juga zikir la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa. Kalau di tariqah Tijaniyah itu zikir yang paling banyak dibaca ini Pak, la haula. Tijaniyah, tariqah Tijaniyah la haula wala. Kalau Qadiriyah itu kan la ilaha illallah, tahlil la ilaha illallah, la ilaha. Tapi kalau tariqah Tijaniyah dia zikir yang paling banyak la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula. Ada lagi ya? Baru satu. Iya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menggarisbawahi tentang su'uzon kepada Allah dan su'uzon kepada manusia. Ini menyangkut karakteristik seseorang kalau dia punya su'uzon kepada Allah dan su'uzon kepada manusia. Karena karena memang proses kehidupan atau pengalaman dia hidup sehingga timbul su'uzon tersebut. Ya. Udah Pak Haji? Ya. Pertanyaannya apakah ya ada kaitannya Pak? Kebetulan disertasi saya tentang kesehatan mental dan luka-luka batin. Jadi ini juga yang biasa dibahasan. Orang suuzon, orang gampang marah, apakah itu ada kaitannya dengan pengalaman hidup dia? Pasti. Bahkan dari orang tuanya. Anak yang dicurigai oleh orang tuanya, maka dia belajar dari orang tuanya untuk tidak berkata jujur. Anak yang belajar dari orang tuanya, orang yang sering dibentak, maka dia belajar dari orang tuanya untuk belajar keras. Maka ada violence breeds violence. Kekerasan akan melahirkan kekerasan. Tapi anak kalau yang diajarkan dengan lemah lembut, dia belajar. Nah, nanti dia berkeluarga tentang kelemah lembutan dalam rumah tangga. Jadi suuzon itu. Lalu obatnya apa? Nah ini kan disertasi itu saya itu termasuk obatnya Pak. Zikir, diantaranya zikir. Zikir untuk hasad itu ulama-ulama mengajarkan diantaranya surat Al-Falaq. Dawamkan surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin, supaya kita enggak suuzon. Olah batin. Nah. Almarhum Profesor Zakiyah Darajat ketika dulu banyak pertentangan, banyak yang menganggap di Islam tidak ada psikologi. Psikologi itu ilmu jiwa. Mana ada, Islam itu doktrin, Islam itu agama, isinya dogma. Mana ada kajian ilmiah tentang jiwa. Makanya untuk keluar dari polemik tersebut, Profesor Zakiyah Darajat tidak mengistilahkan dengan psikologi Islam, tapi ilmu jiwa Islam. Lihat buku-bukunya pasti tentang ilmu jiwa. Nah sekarang udah mulai Pak berani, termasuk di UIN udah ada Fakultas Psikologi Islam. Yang itu di Indonesia yang mendobrak itu almarhum Profesor Zakiyah Darajat. Jadi justru Islamlah yang paling layak dan paling berhak berbicara tentang jiwa. Karena Islamlah agama satu-satunya yang percaya tentang adanya roh dan jiwa.
Bagaimana mungkin Islam tidak berhak untuk berbicara dan mengobati tentang penyakit jiwa? Sementara Islam yang bicara tentang jiwa. Walaupun kata Allah, ruh itu min amri Rabbi. Tapi Islam yang percaya. Mereka orang-orang di luar Islam justru nggak percaya. Nah karena dia ruh yang nggak kelihatan asal, maka obat-obatnya pun bukan nasi, bukan vitamin C. Bukan, tapi yaitu zikir, ya zikir, olah batin Pak, itu riyadhah batin, Bapak tahanus, uzlah, kalau perlu menyendiri, kalau banyak salah taubat, zikir. Imam Ghazali kan buat uzlah juga menyendiri, udah terlalu banyak dosa di dunia, jadi perlu. Untuk apa gunanya merenung Pak? Udah 60 tahun umurku ini udah banyak ngapain aja. Merenung itu. Bukannya menyendiri bengong, bukan. Itu Pak. Merenung. Ini umur saya udah dulu akan kayaknya baru kemarin nikah, sekarang udah nikahin anak. Dulu kita masih remaja, mahasiswa, sekarang kita punya anak mahasiswa. Dulu belum lama kayak anak kecil, kita punya anak kecil. Dulu orang tua kita Pak dipanggil engkong, kakek, mbah. Sekarang kita yang dipanggil. Kayaknya baru kemarin gitu. Begitu cepat dunia Pak. Dan kita ngerenung tuh uzlah. Kalau orang-orang ini apa tuh? Kontemplasi. Berkontemplasi ya. Kalau di Islam itu ada uzlah itu. Renung diri kita apa ya. Kalau Umar bin Khattab mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, ini 60 tahun, yang udah 50 tahun, yang udah 60 tahun. Kalau doanya masih isinya tentang dunia terus, ente masih mau ngapain sih? Udah 65 tahun kok tahajud, umroh, doanya masih tentang dunia, masih mau ngapain emang? Aneh. Perbanyak doa kita mati, ya Allah husnul khotimah, lagi sholat, Allah jemput, enak Pak. Nggak pakai nyusahin orang. Kemarin tuh ada Marisa Haq, tapi saya termasuk yakin itu husnul khotimah beliau. Ya, karena beliau juga pas ngajar itu bicaranya tentang kematian dan wah luar biasa. Belum lagi ada ulama yang Banten kemarin Kiai Asnawi. Lagi bicara nasib di samping Habib, beliau lagi nyerasin ceramah, santai-santai wafat Pak. Allah Akbar. Kita nih Pak belum tahu kita matinya kapan, di mana, lagi ngapain. Itu yang kita minta sama Allah. Jangan udah 60 tahun, 65 tahun masih ngomongin dunia ya Allah. Doanya tentang dunia terus. Itu Pak. Nah, mau ngapain lagi? Itu. Apalagi yang udah 70-an. Nah, itu. Ya Bu. Nah, itu. Yap. Yang sholat nggak sholat. Iya. Apakah tadi karena mereka itu suzon tadi kepada Allah ya kan? Dosa nggak dikabulin, makanya saya sholat, ini nggak mau sholat. Apa tadi karena memang doanya minta dunia terus, nggak dapat karena ditunda dokter tadi mungkin di akhirat, tapi dia nggak mau sholat, Ya, itu asumsi-asumsi. Kalau arah akademik itu asumsi ini dibawa ke penelitian, hasilnya apa itu baru kajian ilmiah. Nanti hasilnya apa harus pakai metodologi, apakah penelitiannya itu nanti kualitatif, kuantitatif gitu. Nanti penelitian. Asumsi-asumsi apakah begini bisa aja semuanya dijawab bisa aja. Ada berhubungan, ada korelasinya. Yang terpenting adalah zaman sekarang makin kemari orang cuma mengandalkan otak usaha. Saya terutama anak saya yang paling besar karena dia yang sekarang mahasiswa. Saya bilang kita ini punya apapun terbatas.
punya kemampuan terbatas, punya ilmu terbatas, punya fisik terbatas, punya pandangan terbatas, semuanya pandasan. Maka kalau panjang cita-cita kita, kalau tinggi cita-cita kita, kalau besar harapan kita, kita ngadu dengan yang maha besar, yang tidak tak terbatas punya kemampuan. Saya bilang gitu. Makanya pesan-pesan akidah buat anak keturunan kita penting, Pak. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ketika dia nanti berprestasi pun dia kembalikan kepada Allah. Ketika Nabi sudah berhasil menduduki lagi Fathu Makkah, kembali diambil lagi, direbut oleh umat Islam. Apa ayat yang turun? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kata Allah, ketika engkau sudah menyaksikan pertolongan Allah datang kepadamu, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau telah saksikan banyak orang berbondong-bondong masuk kepada agama yang engkau siarkan, apa yang Allah suruh? Foya-foya? Pasang petasan? Enggak, Pak. Fasabbih, tasbih kepada Allah. Bihamdi rabbika wastaghfir, dan suruh istighfar. Habis menang disuruh istighfar, aneh kan? Suruh ingat Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Tuhan Allah yang maha penerima taubat. Kalau engkau kemarin-kemarin dalam perjuanganmu menzolimi diri orang, engkau bertobat. Sama ketika kita habis sholat, Allahu Akbar, habis sholat tutup, Assalamualaikum warahmatullah. Zikirnya apa pertama? Istighfar. Habis sholat kok istighfar. Itu Pak penting, Pak. Anak-anak kita didik. Bisa, kamu punya usaha, punya cita-cita, ajak Allah kemanapun, ingat Allah kemanapun, sampai kau punya prestasi, kamu nanti apa yang cita-citakan tergapai, ingat Allah, kembalikan Allah. Haza min fadli rabbi, ini adalah semua keutamaan dari Allah. Jadi nggak sombong, nggak ujub, itu penting, Pak. Nah ini juga riyadhah batin tadi. Riyadhah batin saya ini berulang-ulang, Pak. Yang belum, nanti kan kalau nggak mau beli ada Pak di Google, tinggal di PDF-nya di download. Zikir maksurat atau pagi petang zikir. Itu zikir-zikir Rasulullah yang tiap hari Rasulullah baca. Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Beliau kekasih Allah, beliau sayyidul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan rasul, tapi tiap hari masih zikir. Nah kita dosa tiap hari, tiap menit. Ibadah sedikit, mintanya banyak, zikir ogah tadi. Sholat tuh. Yang sholat pun Pak belum tahu, banyak yang mencuri sholatnya, kata Nabi. Kata Nabi kan banyak yang mencuri sholat. Banyak orang yang sholat tapi mencuri dalam sholatnya. Sahabat nanya, ya Rasulullah gimana kok orang sholat nyuri, gimana caranya? Dia sholat tapi dia nggak tumakninah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kayak lupa latuk begitu. Ya kan? Banyak. Nah itu. Tapi apa sih namanya? Maka kita perbagus. Itu yang tadi saya bilang. Apalagi yang sudah berumur, udah di atas 40, dikasih waktu, doa-doanya masih dunia terus, kapan kita? Doain anak-anak kita, Pak. Doain anak-anak. Orang tua keluarga kita yang sudah wafat kita doain, yang masih hidup kita doain. Semua. Apalagi ibu, doa ibu buat anak, enggak ada hijab kata Nabi antara doa ibu dan Allah. Maka sering-sering jangan pernah bosan untuk mendoakan anak-anak. Seringkali kalau banyak orang memuji tokoh-tokoh, ulama-ulama besar, saya bilang yang paling pantas sebenarnya untuk dipuji, kalaupun kita puji, adalah ibunya. Rata-rata Pak, saya baca biografi ulama-ulama besar, ibu-ibu mereka punya wiridan luar biasa, punya amalan, punya hizib luar biasa, yang dengan puasa, yang dengan qiyamul lail, yang baca Quran, macam-macam, rata-rata. Jadi kalau pengen punya anak-anaknya yang besar, luar biasa, jadi pemimpin, orang tuanya harus punya amalan, Pak.
harus punya hizib, punya zikir khusus. Nggak bisa kita cuma ngomong doang gitu. Nah, harus ada amalan. Nah dulu mungkin udah pernah juga dengar Syekh Abdurrahman As-Sudais, saking nakalnya ibunya sampai ngomelin gitu, anak nakal banget, sekalian aja jadi imam Masjidil Haram. Bener Pak, jadi ibunya itu jadi wiridannya itu macam-macam gitu. Nah orang tua juga penting itu. Ada lagi? Ya ada, cukup ya insyaallah. Jadi mari, itulah yang sedikit ini makin hari akhir zaman Pak memang jadi makin aneh. Islam datang dalam keadaan aneh, nanti hilang di dunia ini dalam keadaan juga aneh kata Nabi. Maka orang-orang Islam di akhir zaman jadi orang-orang yang aneh. Siap-siaplah jadi orang-orang aneh di akhir zaman gitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menambah wawasan pengetahuan agama kita dan motivasi untuk ibadah kepada Allah. Dari tadi wabil khusus saya kalau ada kata-kata atau kurang berkenan dalam diksi-diksi yang saya gunakan, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah, diistiqamahkan dalam ibadah termasuk taklim ini, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diberi keberkahan dalam umur kita, keluarga kita, anak keturunan kita menjadi anak-anak soleh dan solehah yang dapat juga pasangan hidupnya yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca dan tutup dengan baca surah Al-Asr, surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Kasih Maha Penyayang. Kenapa Allah nyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan As-Samad, bukan Al-Malik, bukan Dzul Jalali wal Ikram, bukan As-Sabur? Allah ingin mengatakan Tuhanmu tidak seram, Tuhanmu tidak angker. Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Dia Maha lembut, Maha dekat kepadamu. Pengen sekali dia dekat denganmu, tapi seringkali kita yang menjauh dari Allah. Wal asri, demi masa, demi waktu, Allah bersumpah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi semuanya, kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini serangkaian Pak, kecuali orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan beramal soleh. Amal soleh bukan ilmu yang banyak, kita nanti ditimbang dilihat dari amalnya yang banyak, bukan ilmu yang banyak, bukan duitnya yang banyak, bukan bininya yang banyak, tapi amalnya yang banyak. Dan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, kita saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.